Selamat malam para trader, berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham. Yang pertama yaitu saham HOPE, yang kedua saham SULI, dan yang ketiga yaitu saham GZCO. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham HOPE. Saham HOPE perdagangan terakhir naik 2,16% di harga 189. Bagaimana dengan prospek saham HOPE? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini sudah crossline ke atas ya, itu artinya saham HOPE secara stokastik sudah menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Kalau dilihat dari MACD-nya masih di atas ya, belum ada tanda-tanda crossline ke bawah. Itu artinya saham HOPE masih aman ya, walaupun volumenya sudah mulai memudar. Hari ini asing net buy ya, sebesar 169,53 juta. Kalau dilihat dari grafiknya, saham HOPE ini posisinya lagi uptrend ya, dengan harga terbawah yaitu di 70 sampai dengan harga tertinggi 262 ya di tanggal 22 April 2022. Setelah itu saham HOPE menunjukkan tanda-tanda koreksi ke bawah ya, dan menyentuh harga supportnya ya di 166. Ini merupakan area tengah Fibonacci retracement ya di angka 0,5 ya. Di angka tengah Fibonacci retracement ini saham HOPE menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham HOPE. Kalau untuk support tentu saja ya di area tengah Fibonacci ini di 166 ya. Di harga ini saham HOPE menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Yang kedua yaitu di 143 dan support ketiga yaitu di 115. Untuk resisten yang pertama yaitu di 189, ini merupakan area golden rasionya Fibonacci retracement ya di angka 0,618 ya. Apabila suatu saham mampu breakout ya di area golden rasionya dan mampu bertahan ya di atas area golden rasionya, maka saham tersebut berpotensi ya untuk balik arah. Untuk resisten kedua yaitu di 221 dan yang ketiga yaitu di 262. Untuk target saham HOPE ini ya, walaupun masih jauh, saya jelaskan memang yaitu berada di 381 ya. Ini juga merupakan area golden ratio di angka 1,618 ya. Apabila kedepannya saham HOPE mampu ya breakout di 3 area resisten ini ya, maka ini akan menjadi target saham HOPE berikutnya ya. Untuk teman-teman yang sudah masuk di saham HOPE ini sebaiknya ditahan dulu ya. Untuk berikutnya saham HOPE akan mencoba breakout ya di area golden rasionya ini di 189 ini. Apabila kedepannya mampu breakout ya, silakan teman-teman tambah lagi ya. Tetapi apabila dia koreksi atau mantul di area golden rasionya ini, sebaiknya teman-teman TP dulu ya dan menunggu di harga supportnya ini. Untuk teman-teman yang belum masuk, sebaiknya menunggu saja ya. Apabila dia sudah lewat di area golden rasionya ini di 189 ini, baru teman-teman masuk ya. Apabila dia koreksi, sebaiknya jangan masuk dulu ya. Sebaiknya menunggu saja di area-area supportnya. Karena kalau saham ini sudah mampu ya berada di atas area golden rasionya, saya kira aman ya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham HOPE. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham SULI. Saham SULI perdagangan terakhir naik 11,83% di harga 104. Bagaimana dengan prospek saham SULI? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, saham SULI sudah crossline ya secara stokastik. Itu artinya secara stokastik harus hati-hati ya, tapi belum menunjukkan crossline tajam ke bawah ya. Kalau dilihat dari MACD-nya berbanding terbalik ya, dia mengarah ke atas ya dan didukung dengan volume hijau yang tinggi. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk ya. Kalau dilihat dari grafiknya memang posisinya lagi uptrend ya dengan harga dasar ya. Support 50 sampai harga tertingginya yaitu di 120 ya. Sekitaran tanggal 28 April 2022. Setelah itu saham SULI ini koreksi ya ke bawah dan mantul di area golden rasionya ini ya di 93. Setelah itu saham SULI menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham SULI ini ya. Seperti biasa saya menggunakan Fibonacci retracement ya untuk menentukan support dan resisten suatu saham. Untuk
Support pertama ya, yaitu di 93. Ini merupakan area golden ratio ya, dengan angka 0,613 ya. Ini merupakan area golden ratio khusus koreksi ya. Apabila suatu saham ya mampu breakout di area golden ratio-nya ini dan bertahan di area golden ratio-nya ini ya, maka saham tersebut berpotensi ya untuk balik arah. Apabila sebaliknya dia mampu breakdown ke bawah di area golden ratio-nya, maka saham tersebut berpotensi untuk downtrend ya. Kalau dilihat dari saham Suli ini ya, posisinya sangat kuat ya di area golden ratio-nya ini. Kalau dilihat dari historinya di tanggal 28 April 2022 ya, saham Suli mantul ya di area golden ratio-nya ini. Di tanggal 10 Mei 2022 ya, saham Suli juga mampu ya mantul di area golden ratio-nya ini. Setelah mantul di perdagangan terakhir mampu ya untuk menunjukkan rebound ya. Selama masih berada di atas area golden ratio-nya ini, saham Suli berpotensi ya untuk balik arah. Untuk support ya, area tengah Fibonacci 0,5 yaitu di harga 85. Dan yang ketiga yaitu di 76. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 105 ya, yang dimana hari ini tidak mampu ya di breakout ya. Ini juga merupakan resisten yang cukup kuat ya. Karena kalau dilihat dari historinya, 3 perdagangan terakhir tidak mampu ya di breakout resisten ini. Untuk yang kedua yaitu di 120 dan untuk target ya saham Suli ini berada di 163 ya. Ini merupakan area golden ratio-nya khusus target ya di angka 1,618 dengan harga 163. Apabila kedepannya saham Suli ya mampu untuk breakout ya di area resisten pertama 105, yang kedua 120, maka teman-teman silahkan menjadikan 163 ini ya, yang area golden ratio-nya dijadikan target ya untuk take profit-nya. Untuk teman-teman yang sudah masuk ya di atas area golden ratio-nya ini, santai saja ya, masih aman. Saham ini berpotensi ya untuk balik arah selama masih berada di area golden ratio-nya. Tetapi kalau dia sudah jebol ya ke depannya di area golden ratio ini, lebih baik teman-teman cabut dulu ya sambil menunggu di area-area support berikutnya ya sampai menunjukkan tanda-tanda sinyal buy lagi ya. Untuk teman-teman yang belum masuk, lihat saja ya perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu breakout ya di area resisten 105, silakan masuk. Tetapi apabila dia koreksi, harap sabar dulu ya. Tunggu saja di area golden ratio-nya ini ya. Oke ya, sekian ya pandangan saya tentang saham Suli. Kita langsung saja ke saham yang terakhir yaitu saham GZCO. Saham GZCO perdagangan terakhir naik 15,38% di harga 195. Bagaimana dengan prospek saham GZCO? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, sudah turun ke bawah ya. Belum menunjukkan tanda-tanda korslen ke atas, itu artinya secara stokastik saham GZCO ini belum memberikan tanda-tanda rebound ya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga sudah mengarah ke bawah ya. Didukung dengan volume merah ya, itu artinya saham GZCO juga belum menunjukkan tanda-tanda rebound secara MACD. Kalau dilihat dari grafiknya memang posisinya lagi uptrend ya. Masih berada di atas SMA 50-nya ya, yang garis merah ini. Selama masih berada di atas SMA 50-nya ini, Simple Moving Average, maka saham GZCO masih berpotensi uptrend ya. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham GZCO. Kalau untuk support, tentu saja di 172 ya yang pertama. Yang kedua yaitu di 148. Ini merupakan area golden ratio-nya ya, yang khusus koreksi di angka 0,618 ya. Apabila kedepannya saham GZCO ini turun ya dan mampu breakdown di area golden ratio-nya ini, sebaiknya teman-teman cabut dulu ya dari saham GZCO, yaitu artinya saham ini menunjukkan tanda-tanda downtrend ya. Yang ketiga yaitu area tengah Fibonacci yaitu di 131. Untuk resisten yang pertama yaitu di 202 dan yang kedua yaitu di 290. Ini merupakan area golden ratio ya yang khusus target ya di angka 1,618. Dan apabila saham GZCO ini ya menunjukkan tanda-tanda reboundnya lagi, melanjutkan uptrendnya, silakan
jadikan 290 ini menjadi target take profitnya ya, di angka golden rasionya ini ya. Untuk teman-teman yang belum masuk ya, tunggu saja dia setelah breakout ya di resisten pertamanya ini di 202. Apabila dia koreksi, tunggu saja di area supportnya sini. Saya rasa kalau dilihat dari grafiknya, saham GZCO ini tertahan ya di SMA 50-nya ya. Selama masih berada di atas SMA 50-nya ini, saham GZCO ini masih aman ya. Tetapi kalau dia mampu ya ke depannya melewati SMA 50-nya ke bawah, sebaiknya teman-teman hati-hati ya. Apalagi mampu ya melewati area golden rasionya ini. Sebaiknya kalau lewat ini cabut saja ya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham GZCO ini. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.